sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa, malam hari ini kami boleh datang menghadap kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih kami boleh merasakan kebaikan, kasih setia, kemurahan yang boleh Bapa nyatakan kepada kami. Terima kasih saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami Bapa, berikanlah kami pengertian sehingga kami memahami apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini, pembacaan firman Tuhan terambil dari Amsal 20 ayat 30. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Judul renungan pada malam hari ini adalah didikan yang mendatangkan manfaat. Sahabat penjunanku pelitaku yang dikasihi Tuhan. Seorang pendidik sekaligus pengarang Kristen, Howard Hendricks, memperingatkan para orang tua agar tidak menyuap ataupun mengancam anak-anak supaya mereka menurut. Anak-anak cuma butuh kedisiplinan yang tegas dan penuh kasih disertai sedikit pukulan. Suatu kali Hendricks mengunjungi sebuah keluarga. Ketika diajak makan bersama, seorang anak duduk berseberangan dengannya. "Makan kentangnya, Sally," kata ibunya dengan nada memerintah. "Sally, kamu tidak mau makan kentangnya? Kamu tidak akan mendapat makanan pencuci mulut nanti." Sally malah mengedipkan mata pada Hendricks. Setelah yakin si Sally tidak mau makan, sang ibu mengambil kentang itu dan memberi Sally es krim. Hendrik melihatnya sebagai kenyataan bahwa orang tua akhirnya selalu menuruti kemauan anaknya, bukan sebaliknya. Banyak orang tua takut mengambil tindakan tegas sekalipun mereka tahu itu yang terbaik buat anak-anak. Mereka takut anak-anak akan menentang dan berpikir bahwa mereka tidak lagi mengasihi. Hendricks berkata, yang perlu diperhatikan bukanlah anggapan mereka terhadap Anda sekarang, tetapi apa anggapan mereka terhadap Anda 20 tahun yang akan datang. Sama halnya dengan anak-anak, banyak orang tua perlu ditegur dengan keras. Sebagian anak begitu keras kepala sehingga orang tua mereka tidak bisa membuat mereka baik tanpa memberikan hukuman yang keras. Sebagian penjahat harus merasakan ketatnya hukum dan keadilan masyarakat. Cara-cara yang lembut tidak akan berhasil dengan mereka. Mereka harus dipukul sampai babak belur. Dan Allah yang bijaksana sudah tahu bahwa anak-anaknya sendiri terkadang perlu merasakan penderitaan-penderitaan yang amat perih. Teguran-teguran yang keras terkadang membawa banyak kebaikan. Bahkan tongkat menghalau kebodohan yang membelenggu di dalam hati dan membersihkan kejahatan yang bersarang di sana. Seringkali orang-orang yang paling perlu ditegur secara keras bisa tahan menanggungnya. Seperti itulah rusaknya sifat itu sampai-sampai manusia enggan ditegur secara keras atas dosa-dosa mereka, tetapi lebih memilih dipukul sampai tulang belulang mereka nyeri. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, tetapi itu baik baginya. Walaupun keras dan terasa menyakitkan didikan dari Bapa Surgawi, kelak didikan itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Apakah Anda termasuk orang yang mau dididik oleh Tuhan atas segala keberdosaan Anda?
Apakah Anda termasuk orang yang sulit sekali untuk menerima teguran? Apa yang menyebabkan Anda begitu sulit untuk ditegur? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami betapa banyaknya kesalahan dan dosa yang kami perbuat sehingga mendatangkan murka-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, ajarlah kami untuk mau menerima setiap didikan dan teguran yang Bapa berikan bagi kami. Walaupun menyakitkan, tapi kami tahu bahwa semua itu adalah untuk kebaikan kami. Bapa yang baik, di malam hari ini hamba berdoa bagi setiap pendengar channel ini dimanapun kami berada. Kiranya Engkau senantiasa mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Berkatilah kami dengan kekuatan dan kesehatan. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Berkatilah bagi mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan dan sedang berjuang dengan usaha mereka. Serta berkatilah setiap keluarga dan rumah tangga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa Bapa curahkan bagi setiap kami. Kini saatnya kami akan beristirahat dan segera tidur. Berkatilah, jaga, dan lindungilah istirahat kami di malam hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa.